Jarum Group, sosok gurita di Indonesia. Bukan baru 1 atau 2 tahun ini, bisnisnya ada di mana-mana dan luar biasa. Yang terbaru, mereka masuk ke dalam 2 perusahaan yang sudah TBK. Siapa saja mereka? Jarum tidak hanya sosok raksasa di kota Kudus, tetapi juga di Indonesia. Bahkan mereka masuk ke dalam jajaran top 10 di Asia. Mereka pun menduduki posisi kelima dalam catatan orang terkaya di Asia versi Forbes. Jarum Group memang memulai bisnisnya dari industri rokok. Akan tetapi saat ini hampir semua lini bisnis sudah dimiliki oleh mereka. Di sektor finance, siapa yang tidak tahu dengan BCA yang awalnya dimiliki oleh Salim Group. Di sektor properti ada PT Inti Karya Bumi Indah dan lain-lain. Ada banyak banget ya di sektor properti perusahaan mereka. Di elektronik ada PT Hartono Istana Teknologi dengan brand yang ternamanya Polytron. Lalu ada juga Mola TV. Di sektor perkebunan mereka pun juga punya. Di retail mereka punya PT Supra Boga Lestari dengan kode sahamnya RACN yang mana sudah listing sejak tanggal berikut. Di infrastruktur dan telekomunikasi mereka punya TOWR dan SUPR. Yang terbaru, anak perusahaan dari TOWR masuk ke dalam jajaran pemegang saham di Data. Di sektor F&B mereka punya Kopi Gajah, lalu ada Yuzu, lalu ada Kopi Cavino, dan yang terbaru Susu Midlife. Di sektor modal Ventura mereka punya Blibli.com, lalu ada Tiket.com, Cermati.com, Halodoc, dan lain-lain. Di sektor olahraga mereka pun mempunyai klub yang bermarkas di Italia, bahkan dibeli dari seri bawah dan saat ini berada di seri A, Como 1907. Bahkan di bursa transfer musim dingin ini, Como sudah merogoh kocek 88,5 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah untuk kebutuhan belanja pemain. Biar apa, musim depan mereka bisa lebih fight, lebih bisa bersaing di Serie A. Yang terbaru, Jarum Group masuk ke 2 perusahaan yang sudah TBK lewat anak perusahaan mereka yaitu Dwi Muria Investama Andalan. Yang pertama, Jarum masuk ke Media Loka Hermina, kode sahamnya HIL, di mana mereka masuk sejak 25 Juni 2025. Bahkan mereka bisa dikatakan masuk di harga premium karena masuknya di 1.875 per lembar. Mereka masuk dari pengalihan saham hasil buyback dari HIL. Ya, bisa dikatakan saham treasury lah. Saham treasury yang dilakukan oleh HIL lalu dibeli oleh Dwi Muria Investama Andalan. Total jumlah saham Dwi Muria Investama Andalan adalah 559.185.300 lembar. Kondisi sekarang saat kita taping video ini, harga HIL ada di 1.495 per lembarnya. Artinya Dwi Muria Investama Andalan atau Jarum Group kondisinya masih floating loss 20%. Kalau kita lihat ya secara profil perusahaan HIL, ternyata tidak hanya nama besar Jarum yang ada di balik dari HIL. Ada satu raksasa lagi yang mempunyai porsi kepemilikan bahkan di atas dari Jarum Group. Mereka adalah Astra International. Bahkan Astra International mempunyai 1,1 miliar lembar atau setara kepemilikannya 7,23%. Jadi bisa dikatakan Jarum Group ini punya kepemilikan HIL setara dengan 3,6%. Kalau Jarum masuk 25 Juni 2025. Nah, untuk Astra masuknya sejak kapan? Kalau kita tracking ya, Astra ini sejak awal masuk di HIL itu 9 Juni 2022 dan terakhir masuk 23 Januari 2024. Kalau HIL kita lihat secara NPM atau net profit margin dibandingkan dengan kompetitornya macam Siloam lalu macam Mitra Keluarga, HIL ini masih kalah ya dibandingkan Siloam dan Mika. Kalau kita lihat ya, Jarum Group di HIL ini masih kecil ya, 3,6% saja kepemilikannya. Namun kalau saya melihat ini baru awalan untuk Jarum lebih besar lagi ke depannya masuk ke dunia kesehatan. Kalau kita lihat ya, tadi ada sektor modal bersama atau Ventura yang mereka punyai yaitu Halodoc. Jadi makin kesini ya makin jelas bahwa mereka ada
potensi atau ada keinginan memperkuat lini bisnis kesehatan mereka. Yang kedua, Djarum Group masuk ke penyedia jasa konstruksi. Bahkan di awal waktu mereka membeli perusahaan ini, kepemilikannya langsung 5,27% pada awal Juli 2025. Perusahaan yang dimasuki oleh Djarum Group ini adalah PT Surya Semesta Internusa atau kode sahamnya SSIA. Menurut saya ini Djarum termasuk unik ya karena masuk di SSIA. Kenapa? Notabene kalau kita lihat laba di kuartal 1 2025. SSIA ini kondisinya minus. Tercatat perusahaan rugi 22 miliar di kuartal 1 2025. Akan tetapi harga sahamnya secara year to date atau diukur dari awal tahun sampai kita taping video ini, harga saham SSIA telah naik 30-an%. Bahkan 1 bulan terakhir SSIA ini telah naik 63% harga sahamnya. Jadi menurut saya ini termasuk unik. Djarum masuk di perusahaan yang masih merugi tetapi harga sahamnya ini sudah naik. Bukan tidak mungkin harga saham SSIA yang sudah naik kencang ini efek dari narasi-narasi yang bermunculan bahwa ada raksasa yang mau masuk di SSIA. That's why harga sahamnya sudah naik duluan. Namun saya punya POV jelek ya terhadap SSIA ini, yaitu ini. Coba perhatikan baik-baik, yaks. Porsi kepemilikan di masyarakat jumbo banget. Kalau Hill saya pede Djarum nantinya akan masuk lagi. Tetapi kalau untuk SSIA ini, apakah kedepannya Djarum ini akan masuk lagi ke SSIA dengan kondisi harga sahamnya ini lagi uptrend-uptrendnya. Jadi itu dua perusahaan yang sudah TBK dimasuki oleh Djarum Group. Bisa dikatakan 2025 ini Djarum Group sangat agresif. Mulai dari infrastruktur telekomunikasi, anak perusahaan dari tower yang masuk ke data. Lalu di sepak bola di Italia, Como belanja jor-joran gila-gilaan. Ditambah ya ini masuk di sektor kesehatan dan juga industri jasa konstruksi. Dengan agresifnya mereka membuat makin menggilanya gurita Djarum Group.